Standar kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan Ganis PH pengujian arang kayu, disusun oleh Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dasar hukum, 1. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi lestari. 2. Peraturan Menteri LHK Nomor 11 Tahun 2022 tentang profesi dan kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan. 3. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan golongan pokok kehutanan, dan pemanenan kayu, dan hasil hutan selain kayu pada Jabatan Kerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Ganis PH pengujian arang kayu memiliki pengemasan kompetensi sebanyak 5 unit kompetensi, yaitu 1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Melakukan komunikasi efektif, 3. Menetapkan berat arang kayu, 4. Melakukan uji visual arang kayu, dan 5. Melaksanakan penatausahaan bahan baku arang kayu. Unit kompetensi pertama adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja memiliki 4 elemen kompetensi dan 10 KOK atau kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KOK. Elemen kompetensi kedua melaksanakan mengidentifikasi sumber bahaya dan aksi pengendalian bahaya yang memiliki 3 KUK. Elemen kompetensi ketiga melaksanakan program perlindungan K3 di area kerja yang memiliki 3 KUK. Dan elemen kompetensi keempat mengkomunikasikan informasi K3 yang memiliki 2 KOK. Inspeksi sumber bahaya yang dimaksud pada KOK 2.1 adalah pemeriksaan terhadap potensi bahaya yang dapat disebabkan oleh sumber bahaya. Pada unit kompetensi menerapkan K3, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu alat pelindung diri dan tali sip. Peraturan dan standar yang digunakan adalah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1985. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1966. 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1998. Dan 7. SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan 2. Hierarki pengendalian bahaya. Sedangkan, keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan alat pengendalian bahaya. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah teliti, cermat, dan disiplin. Serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja. Unit kompetensi kedua melakukan komunikasi efektif. Terdapat 2 elemen kompetensi dan 5 KUK pada unit kompetensi melakukan komunikasi efektif. Elemen kompetensi pertama menetapkan strategi komunikasi yang memiliki 3 KUK, dan elemen kompetensi kedua menerapkan komunikasi efektif yang memiliki 2 KOK. Metode komunikasi dapat berupa FGD, seminar, dan dialog. Media komunikasi meliputi dan tidak terbatas pada jaringan internet, alat pengolah data, dan alat komunikasi. Pada unit kompetensi melakukan komunikasi efektif, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah 1. Alat pengolah data, 2. Alat atau media presentasi, 3. Alat merekam suara dan atau video, 4. Alat komunikasi, dan 5. Alat tulis kantor. Tidak terdapat peraturan dan standar yang diacu dalam unit kompetensi ini.
Pada unit kompetensi ini, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait media komunikasi dan metode komunikasi, sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah 1. Melakukan personal approach, 2. Menerima dan memberikan tanggapan, dan 3. Menggunakan media komunikasi. Sikap kerja yang harus dimiliki adalah cermat dan komunikatif, serta aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam menetapkan metode komunikasi disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik komunikan. Unit kompetensi ketiga, menetapkan berat arang kayu. Menetapkan berat arang kayu memiliki 3 elemen kompetensi dan 6 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua menghitung berat arang kayu memiliki 2 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 KUKA. Pada unit kompetensi menetapkan berat arang kayu, peralatan yang dibutuhkan adalah timbangan dan alat pengolah data, sedangkan perlengkapan yang dibutuhkan adalah tali sheet, alat tulis kantor, dan alat pelindung diri. Peraturan yang digunakan adalah 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007 tentang hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan dan aturan penggantinya. 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan aturan penggantinya. 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Standar yang digunakan adalah 1. Prosedur penimbangan arang kayu 2.SNE 011683 tahun 1989 tentang arang kayu. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara. Unit kompetensi menetapkan berat arang kayu mengharuskan dikuasainya pengetahuan terkait teknik penetapan berat arang kayu dan mutu arang kayu, keterampilan terkait menggunakan peralatan penimbangan dan menggunakan alat pengolah data, sikap kerja yang tepat, cermat, dan teliti. Aspek kritis unit kompetensi ini yaitu ketepatan dalam menetapkan berat arang kayu. Unit kompetensi keempat melakukan uji visual arang kayu. Melakukan uji visual arang kayu memiliki 3 elemen kompetensi dan 8 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua menetapkan mutu arang kayu yang memiliki 4 KUK. Dan elemen kompetensi ketiga mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan yang memiliki 2 KUK. Konteks variabel yang berhubungan dengan unit kompetensi melakukan uji visual arang kayu adalah uji visual arang kayu dapat dilakukan dengan melihat kepekatan warna arang kayu dipegang untuk melihat bekas arang di tangan, mematahkan arang kayu untuk melihat penampang patahan arang kayu mengkilat atau tidak, dan memeriksa bobot arang kayu bobot kering sama dengan kualitas tinggi. Hasil uji visual dapat dipergunakan untuk menetapkan mutu arang kayu. Hasil uji visual berupa laporan yang memuat hasil pelaksanaan uji visual dan hasil penetapan mutu arang kayu secara kualitatif. Melakukan uji visual arang kayu memerlukan peralatan berupa alat pengambil arang, alat pengolah data, dan alat penanda serta perlengkapan berupa tali sheet dan alat tulis kantor. Peraturan yang digunakan adalah 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007
tentang hasil hutan bukan kayu, dan aturan penggantinya. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan dan aturan penggantinya. 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan aturan penggantinya. 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Standar yang digunakan adalah 1. Prosedur penimbangan arang kayu 2.SNE 011683 tahun 1989 tentang arang kayu. 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara. Pada unit kompetensi melakukan uji visual arang kayu, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait 1. Bahan baku arang kayu, karakteristik arang kayu, dan mutu arang kayu, sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan peralatan pengambil arang kayu. Sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan uji visual arang kayu adalah teliti dan cermat. Serta, aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam melakukan uji visual arang kayu. Unit kompetensi kelima melaksanakan penatausahaan bahan baku arang kayu. Melaksanakan penatausahaan bahan baku arang kayu memiliki 3 elemen kompetensi dan 6 KUK. Elemen kompetensi pertama menyiapkan pekerjaan yang memiliki 2 KUK. Elemen kompetensi kedua melakukan penerimaan bahan baku yang memiliki 2 TOK. Dan elemen kompetensi ketiga pengiriman hasil arang kayu yang memiliki 2 TOK. Dokumen angkutan adalah nota angkutan atau faktur angkutan internal perusahaan atau perorangan. Dalam melaksanakan penatausahaan bahan baku arang kayu, memerlukan peralatan berupa alat pengolah data, serta memerlukan perlengkapan berupa dokumen pengangkutan dan alat tulis kantor. Peraturan yang digunakan adalah 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007 tentang hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan dan aturan penggantinya. 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan aturan penggantinya. 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 91 Tahun 2014 tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2015 tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu dan aturan penggantinya. Standar yang digunakan adalah 1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara dan aturan penggantinya. 2. Standar operasional prosedur terkait penatausahaan arang kayu. Pada unit kompetensi melaksanakan penatausahaan bahan baku arang, pengetahuan yang perlu dikuasai terkait standar mutu arang kayu, sedangkan keterampilan yang diperlukan adalah menggunakan alat pengolah data. Sikap kerja saat melaksanakan penatausahaan bahan baku arang kayu adalah teliti dan cermat. Aspek kritis dari unit kompetensi ini adalah ketepatan dalam mencatat data hasil produksi arang kayu secara manual. Terima kasih sudah menonton. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Gedung Manggala Wana Bakti Bab 7 Lantai 4.